Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyampaikan pidato saya dalam keadaan yang sehat. Pada saat ini, dunia sedang gempar karena penyakit yang akhir-akhir ini menjadi topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Wabah virus corona atau yang sering disebut COVID-19 ini keberadaannya mulai dideteksi pada akhir Desember 2019 lalu. Awal mula penyebaran wabah ini dimulai dari negara Cina. Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, wilayah Wuhan di Cina merupakan pusat penyebaran wabah dengan hampir 82% dari 75.000 lebih kasus yang terdata sejauh ini di Cina, dan seluruh dunia berasal dari sini. Rata-rata kasus pada pasien awal yang terkena COVID-19 berhubungan dengan pasar makanan laut dan hewan di Wuhan, Cina. Wabah ini sebenarnya berasal dari hewan, yang kemudian ditangkap oleh manusia. Manusia kemudian tertular oleh virus yang dibawa hewan tersebut, dan jadilah wabah pandemik yang sekarang mengglobal. Hal ini kemudian menjadi sangat serius saat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan status darurat atas wabah virus corona. Hingga saat ini sudah ada banyak negara yang warganya terjangkit oleh virus corona ini, termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri sudah menetapkan status darurat terhadap virus corona. Guna mengantisipasi penyebaran wabah penyakit ini, Presiden Indonesia Bapak Jokowi juga menetapkan kebijakan beraktivitas di rumah. Aktivitas yang dimaksud meliputi belajar, bekerja, dan juga beribadah. Beberapa lembaga dan organisasi seperti Lembaga Pembelajaran dan Tenaga Kerja juga mulai menetapkan kebijakan untuk belajar dan bekerja dari rumah atau tempat kediaman masing-masing melalui metode online. Masyarakat juga dihimbau untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan higienis, meminimalisir aktivitas di luar rumah, terutama bepergian jarak jauh, dan menghindari keramaian serta kontak dengan orang-orang yang mempunyai gejala sakit. Juga banyak negara-negara yang menetapkan kebijakan physical distancing, termasuk di Indonesia. Physical distancing adalah kebijakan menjaga jarak dari kerumunan. Penerapan kebijakan ini contohnya adalah dengan memberi jarak antara satu individu dengan individu lainnya di tempat-tempat umum seperti di transportasi umum, di rumah-rumah ibadah, ataupun di pusat perbelanjaan. Selain menjaga jarak, physical distancing juga dapat dilakukan dengan pembatalan acara-acara yang mengundang banyak orang, seperti pesta, rapat, dan acara-acara lainnya. Kebijakan-kebijakan ini memang ditujukan sebagai tindakan preventif penyebaran virus corona. Namun, kerugian yang ditimbulkan juga tidak dapat dihindari. Karena status darurat COVID-19, mayoritas lembaga atau organisasi pekerjaan memutuskan agar para pekerjanya bekerja dari rumah. Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Contohnya seperti bekerja di bank. Pekerjaan yang dilakukan dari rumah juga tidak selalu terjamin keefektivitasannya. Misalnya jika terjadi gangguan pada jaringan internet dan karena alasan lainnya. Selain itu, bekerja dari rumah juga berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat. Keadaan ekspor Indonesia saat ini menurun dibandingkan tahun lalu. Perekonomian di Indonesia juga diprediksi akan memburuk di bulan-bulan berikutnya. Selain ekspor, pemasukan Indonesia di bidang pariwisata juga lumayan besar. Namun, karena adanya pandemi yang sedang tersebar luas, juga menurunkan tingkat wisatawan, baik domestik maupun internasional, karena tidak hanya dari Cina, namun negara-negara lainnya juga sudah ikut terkena virus corona. Penyebaran virus corona juga menyebabkan harga rupiah melemah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kerugian di Indonesia. Di samping bisnis internasional, ada banyak orang-orang awam yang berusaha mengambil keuntungan dari penyebaran virus corona. Contohnya seperti penimbunan masker dan hand sanitizer, kemudian menjualnya kembali dengan harga di atas harga pasaran. Hal seperti ini merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Melihat keadaan sekarang, bukannya malah berpikir untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang sedang tidak kondusif, namun kita seharusnya dapat membuka hati dan pikiran, serta dapat mendukung situasi yang ada. Bukannya menimbun perlengkapan dan menjualnya dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan, namun seharusnya masyarakat dapat sadar diri dan dapat menyerahkan perlengkapan bagi yang lebih membutuhkan.
misalnya orang-orang yang lebih tua, anak kecil, orang-orang yang memiliki sakit, atau orang-orang yang lebih rentan terhadap sakit. Sesuai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan physical distancing yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Namun sayangnya kebanyakan orang entah tidak mengindahkan atau tidak peduli dan malah memanfaatkan hal ini sebagai waktu libur dan malah pergi berwisata. Dengan melakukan hal ini, tidak hanya menambah besar resiko dirinya sendiri terkena virus ketika bepergian, namun juga membahayakan masyarakat di sekitarnya. Orang-orang seharusnya dapat lebih peduli kepada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan individu, seperti kesenangan pribadi. Hendaknya masyarakat dapat lebih peduli kepada situasi dan kesehatan masyarakat. Caranya dapat dengan mengindahkan anjuran-anjuran yang diberikan pemerintah. Kita juga dapat memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama orang-orang yang membutuhkan, dengan mengabdi sesuai profesi masing-masing, serta dengan memberikan sumbangan, dapat berupa uang ataupun peralatan kesehatan. Dengan mengikuti anjuran pemerintah seperti sering mencuci tangan dan menerapkan social distancing dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat turut mendukung dalam kehidupan berkeadilan sosial di masyarakat, karena dengan menjalani social distancing, kita turut meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 ini. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.